Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita tidak hanya sebatas kalimat hamdalah, alhamdulillah. Namun bagaimana hamdalah ini dapat terrealisasi, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita dalam wujud selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita harus berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalamnya, keturunan kita hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah hari ini hari Jumat, program Sorban Umat seputar obrolan umat kembali menghadirkan di tengah-tengah media mitra JIC sekalian yang ini dipancarkan langsung, disiarkan langsung di radio 107.7 FM Radio JIC di pusat Central Business Jakarta Islamic Center lantai dasar. Bagi yang saudara-saudaraku mitra JIC yang ingin hadir ke studio, tafadhol, itu di tempatnya. Masuk aja, bilang aja mau ke radio, mau ke studio, dan mau silaturahim dengan para kru-kru yang ada di sini. Baik, mitra JIC, kita sudah ingatkan bahwa hari Jumat ini kita mari siap-siap untuk sholat Jumat. Insya Allah waktunya sekitar 1 jam lebih, maka kita siapkan. Namun sambil kita menyiapkan diri, mari kita obrolkan tentang bagaimana kondisi umat. Nah, maka program Sorban Umat ini hadir di tengah-tengah kita semua, khususnya mitra JIC, yang tema kali ini kami angkat tentang urgensi pernikahan. Nah, kalau urusan pernikahan, kami sengaja mengundang guru kita, Al-Mukarram Ustadz Joko Wijiatmo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan wajah yang cerah, tampilan yang cerah, menunjukkan kesakinahan mudah-mudahan ini. Ya, amin, baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra JIC, kita semua tentu baik yang sudah nikah ataupun yang sudah nikah lama, nikah baru, ini ternyata memiliki nilai-nilai yang sangat urgen tentang pernikahan ini. Sehingga mari sama-sama kita saksikan, kita hadirkan diri kita sepenuhnya untuk bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Ustadz Joko Wijiatmo. Nah, untuk itu kepada Al-Mukarram langsung saja kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Sadaqallahul azim. Pemirsa Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan segala nikmat yang begitu banyak, hidayahnya, imannya, kesehatannya, sehingga
seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghinggakannya. Maka sebagai hamba yang beriman, patut dan selayaknya untuk lagi dan lagi terus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat dan salam kiranya terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh suri teladan terbaik, sebagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah langsung agar kita mengikuti, agar kita beruswah, agar kita jadikan sebagai qudwah dan panutan kita. Mitra JIC rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, coba kita akan sampaikan yang menjadi sebuah kepentingan. Kalaulah dalam judul yang sudah disampaikan bahwa hari ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan urgensi dari pernikahan. Urgensi dalam arti betapa penting sebuah mahligai rumah tangga. Kalaulah pada kesempatan yang lalu saya sampaikan pernikahan ini adalah merupakan separuh daripada iman, separuh daripada agama, karena terlalu banyak perintah-perintah Allah yang ketika kita ingin mempraktekkan, maka butuh satu institusi yang namanya keluarga. Oleh sebab itu, sangatlah penting posisi keluarga dalam proses membangun din. Ya. An-nikahu nisfuddin. Maka menikah ini adalah atau mahligai keluarga. Ini menjadi sesuatu yang sangat urgen. Keluarga ini adalah merupakan satu basis yang sangat penting. Sehingga Rasul sabdakan begitu pentingnya, ini adalah merupakan setengah dari din. An-nikahu nisfuddin. Menikah itu separuh daripada din. Pemirsa JIC rahimakumullah, dalam status fungsi kita sebagai hamba Allah yang menyatakan kita beriman kepada Allah, konsekuensi iman kita kepada Allah ini bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi konsekuensi beriman kepada Allah ini juga menjadi sebuah konsekuensi agar kita menyampaikan apa yang kita akui kebenaran ini bisa diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. I'mal makanatikum. Hadirin pemirsa JIC rahimakumullah, secara secara menyatu status fungsi kita,
ketika kita membenarkan keimanan kita kepada Allah, ketika kita membenarkan atas kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terasa kalaulah setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita ini selalu memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah seperti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Nah, di dalam surat An-Nisa, orang-orang yang telah diberi nikmat adalah yang pertama adalah golongan para nabi. Yang kedua adalah golongan para siddiqin. Kemudian yang ketiga adalah golongan para syuhada. Kemudian yang keempat adalah golongan orang-orang soleh. Maka tatkala kita selalu membaca suratul Fatihah, dan suratul Fatihah bagian daripada rukun, apabila kita tidak membacanya dari rakaat salat kita, maka salat kita tidak sah. Oleh sebab itu 17 kali kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita minta selalu dari setiap rakaat salat kita agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi. Jalan yang lurus itu adalah jalannya seperti para siddiqin. Jalan yang lurus itu adalah seperti jalannya para syuhada. Dan jalan yang lurus adalah seperti jalan orang-orang yang soleh. Antara para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang soleh ini memiliki visi misi yang sebangun. Sehingga para nabi ini adalah taat kepada Allah. Kemudian para siddiqin ini adalah orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, yang membenarkan kenabian. Kemudian mengikuti nabi tanpa memprotes, ya, mengikuti sami'na wa ta'na kepada nabi. Inilah para siddiqin. Kemudian para syuhada adalah orang-orang yang begitu meyakini akan kebenaran sehingga mereka menjadi saksi, menjadi syuhada, berjuang mengorbankan segala jiwa dan hartanya untuk membela kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang soleh adalah orang-orang yang tidak menyelisihi nabi. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang tidak menyelisihi para siddiqin. Dan orang-orang yang soleh juga tidak menyelisihi para syuhada. Maka antara para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang soleh ini memiliki visi misi sebangun. Bagaimana dia meyakini akan kebenaran, kemudian di dalamnya includes, di dalamnya menyatu status fungsi. Karena ini adalah bagian, sadarilah wahai pemirsa GAC, sadarilah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, minta agar diberikan jalan yang lurus, artinya kita juga minta kepada Allah agar diberikan jalan seperti para nabi, jalan seperti para siddiqin, para syuhada, dan para solihin.
Maka status fungsi ketika kita membenarkan akan ayat-ayat Allah, status fungsi kita ketika kita membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melaksanakan apa yang para orang-orang yang diberi nikmat itu, 4 golongan orang yang diberi nikmat itu kita ikuti. Dan setiap utusan-utusan Allah, setiap Rasulullah, mereka berdakwah mengembangkan kebenaran. Sementara umat-umat Islam, pemirsa GAC rahimakumullah yang beriman, kebenaran itu hanya satu. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah, dari Rabb kita. Maka dari itu janganlah kita ragu terhadap kebenaran itu. Nah, keraguan membenarkan atas kebenaran itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi di situ ketika kita berdoa ingin seperti para nabi, maka para nabi itu membahanakan, mengejawantahkan, mempraktekkan, mengajak mulai dari keluarganya, sahabatnya, dan masyarakat umum. Maka begitu pun kita ketika kita menyadari status kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, maka keluarga ini menjadi basis di mana di situ kepemimpinan seorang suami ini akan dimintai pertanggungjawaban. Pemirsa GAC rahimakumullah, keluarga ini adalah merupakan sekup di mana sang suami ini mampu melaksanakan contoh-contoh Nabi dalam mengendalikan. Keluarga adalah merupakan sekup terkecil di mana kekuasaan seorang suami ini hukumnya wajib ditaati oleh istri dan anggota keluarga lainnya. Istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang ada di dalam kekuasaan keluarganya. Mitra GAC rahimahullah, betapa pentingnya ketika Allah mengangkat seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami diangkat oleh Allah tidak tanggung-tanggung dengan sebuah misakon golito, perjanjian yang amat sakral, sehingga menggetarkan ars Allah. Ya, maka awal mula menjadi seorang suami kan ketika saya terima nikahnya. Perkataan itu ini akan menggetarkan ars Allah yang memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya sebuah institusi keluarga. Sampai-sampai menggetarkan ars Allah. Sebaliknya, berderayan air mata. Setan-setan yang menyaksikan sebuah akad pernikahan itu. Mereka begitu gondok. Mereka bermuram durja ketika menyaksikan dari pernikahan, dari setiap akad-akad nikah yang disampaikan hamba-hamba Allah. Begitupun setan yang paling diagung-agungkan dalam kerajaan setan adalah setan yang mampu menggoda sampai bisa bercerai dalam sebuah ikatan mahligai rumah tangga. Kalau setan menggoda seorang untuk menipu, kalau setan menggoda orang untuk membunuh,
Kalau setan menggoda orang untuk berbuat yang lainnya, setan itu tidak dianggap istimewa di dalam kerajaan setan. Tetapi ada setan yang mampu menggoda sehingga bercerai-berai sebuah keluarga, maka di hadapan rapat para setan, setan itu dilulukan. Ini baru hebat, proyek yang hebat, bisa menceraikan sebuah keluarga. Menggetarkan singgasana persetanan. Kalau orang mampu membuat sebuah keluarga sampai bisa mencerai-beraikan sebuah institusi keluarga, maka kita bisa pahami bahwa betapa pentingnya, betapa urgennya basis keluarga. Kita punya visi misi untuk mendakwahkan kebenaran ini. Mulai dari pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan rahmatan lil alamin adalah semua diri orang-orang yang beriman punya tugas, punya fungsi untuk menyampaikan kebenaran ini sampai dunia. Sehingga wa ma arsalnaka illalah rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ini diutus kecuali untuk rahmat sekalian alam. Sehingga di dalam setiap diri ini punya tugas, status, fungsi. Semua yang menyatakan beriman kepada Allah harus punya visi misi untuk mengembangkan kebenaran, untuk mengembangkan kebaikan dari setiap basis-basis kehidupan ini. Kehidupan pribadinya kah? Kehidupan keluarganya lah, kemudian kehidupan masyarakatnya, kehidupan negaranya, bahkan sampai kehidupan dunianya. Sekali lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan untuk bisa mencapai yang begitu luas, kita tidak bisa tidak. Kita mesti melalui satu basis yang kita sebut dengan basis pernikahan, keluarga, institusi keluarga. Dan inilah sebuah basis yang amat penting. Karena di dalam keluarga inilah, di dalam rumah-rumah kita inilah, Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di dalam rumah-rumah kamu, di dalam buyut-buyut kamu, diperintahkan Allah untuk irtifa. Di rumah-rumah kita Allah perintahkan agar ditinggikan, irtifa, dibesarkan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, bertasbih, mensucikan, baik bil guduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun petang. Pagi maupun petang adalah perwakilan dari nama waktu. Artinya bahwa tugas di rumah-rumah kita untuk meninggikan irtifa, untuk membesarkan, untuk mensucikan Allah, itu di setiap waktu kita irtifa. Pemirsa GAC rahimakumullah, maka ketahuilah apa yang dimaksud dengan irtifa di sini. Membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah, meninggikan nama Allah. Maka institusi rumah, institusi keluarga ini menjadi basis yang sangat penting. Ketika seorang suami menyadari akan tugasnya ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwa dia mempunyai tugas dan tanggung jawab mengemban amanah istri dan anak-anaknya agar tidak
masuk ke dalam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, suami ini menjadi sebuah kepala rumah tangga yang wajib ditaati oleh istrinya. Suami wajib ditaati oleh anak-anaknya. Ayat-ayatnya begitu banyak, jelas sekali. Baik di dalam surat An-Nisa ayat 34. Baik di dalam surat Al-Isra ayat 23. Baik di dalam surat Luqman ayat ke-14. Semuanya, kalau seorang istri, maka kewajiban dia yang pertama dalam sebuah institusi keluarga adalah taat kepada suaminya. Karena keluarga, institusi keluarga adalah merupakan wujud dari kepemimpinan terkecil dalam risalah Islam. Sekali lagi, bahwa keluarga adalah merupakan institusi terkecil, kepemimpinan terkecil dalam risalah Islam. Dan di dalam kepemimpinan keluarga, seorang suami ini menjadi qawam, menjadi pengendali, menjadi qudwah, menjadi contoh yang harus mampu, yang harus bisa dilaksanakan oleh istrinya, oleh anak-anaknya, dan orang-orang yang ada di dalam kekuasaan rumah tangganya itu. Yeah. Apakah ada pamannya kah di dalam rumah itu? Apakah ada saudaranya yang lain? Maka seorang suami ketika dia berada dalam institusi keluarga, dia adalah merupakan pemimpin yang wajib ditaati. Pemirsa GIC rahimahullah, bahwasannya dimulai dari keluargalah untuk bisa membangun sebuah masyarakat yang baik. Dimulai dari keluargalah untuk membangun negara yang baik. Dimulai dari keluargalah membangun masyarakat dunia yang baik. Tidak akan baik sebuah masyarakat kalau terdiri daripada keluarga yang tidak baik. Begitupun tidak akan baik sebuah bangsa, tidak akan baik sebuah negara kalau terdiri dari keluarga yang tidak baik. Begitupun dunia. Maka sadarilah wahai pemirsa GIC rahimahullah, kebaikan itu harus kita bangun dari rumah-rumah kita. Sehingga rumah kita adalah merupakan basis pertama pendidikan. Umi, ya, ibu adalah merupakan pendidik yang pertama. Bahkan tonggak suatu bangsa apabila ibu-ibu wanitanya baik, ini akan warga masyarakatnya menjadi baik. Seorang istri di dalam institusi keluarga, maka ini memiliki porsi waktu yang begitu besar dalam mendidik anaknya. Kalau anak itu ikut dia sekolah keluar, itu hanya beberapa jam saja. Tetapi bagaimana porsi pendidikan di rumah, ini memiliki waktu yang begitu luas. Sehingga ketika keluarga ini memang tadi diawali dengan sebuah ketaatan irtifa, membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah, mengingat Allah, maka di keluarga inilah menjadi pusat fi buyutin adinallah, ya, bahkan waj'alu buyutakum qiblah. Keluarga-keluarga ini bukan menjadi penonton dari sebuah perjalanan sejarah kebaikan Islam, bukan hanya sekedar penonton menyaksikan perjuangan menegakkan al-haq, tapi setiap keluarga-keluarga ini menjadi kiblah,
Waj'alu buyutakum qiblah. Dari setiap keluarga-keluarga ini menjadi subjek. Ini menjadi pelaku untuk membangun, untuk berdakwah, untuk berjuang. Nah, maka institusi keluarga inilah seorang suami yang telah Allah beri sebuah otoritas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini bisa berperan lebih aktif membangun anggota keluarganya, membangun istrinya, membangun anaknya. Bagaimana agar anak-anak kita membesarkan Allah dengan secara aplikatif. Bagaimana agar anak-anak kita bisa sholat tepat waktu seluruhnya. Maka ini tidak bisa tidak ketika seorang suami dia berusaha agar anak-anaknya melaksanakan sholat tepat waktu, maka harus dimulai dari dirinya sendiri. Maka dia mulailah. Seorang suami harus menjadi contoh buat keluarganya. Maka ketika dia menginginkan anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, untuk melaksanakan tempat waktu, untuk irtifa pertama, sholat adalah merupakan ibadah yang pertama dihisab. Maka bagaimana seorang suami? Ku anfusakum wa ahlikum naro, mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan tepat waktu. Maka seorang suami, dia harus terlebih dahulu untuk mampu menegakkan sholat tepat waktu. Sehingga dia lebih mudah untuk mengarahkan anggota keluarganya yang lain. Karena memang otoritas seorang suami, legalitas seorang suami ini dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dia diperintahkan untuk sholat tidak mau, ada legalitas untuk memukul ketika masa pembentukan anak-anak kita di usia-usia anak-anak. Pemirsa GAC rahimahullah, maka keluarga ini juga begitu penting sekali. Bagaimana sebuah keluarga ya mendidik dengan segala bentuk. Bagaimana seorang suami memberikan sebuah contoh agar dia mampu ditaati. Maka usaha yang pertama adalah seorang suami dia harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan keimanannya. Nah, maka legalitas itulah yang menjadi bekal akan suami ditaatinya oleh istrinya. Legalitas itu ketika dia taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia akan ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Dan tugas daripada seorang istri fasolihatu qanitat. Istri-istri yang soleh adalah istri yang taat kepada suaminya. Pemirsa GAC rahimahumullah, perlu diketahui sekali lagi bahwa betapa penting institusi keluarga ini dalam mengaplikasikan sebuah bentuk yang includes, bahwa kita mesti menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan. Ini juga jelas sebagaimana Allah firmankan di dalam 3 ayat yang sama di dalam surat yang berbeda-beda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi beban dari kita yang menyatakan beriman kepada Allah, institusi keluarga ini adalah merupakan satu tahapan dari proses perjuangan untuk menegakkan dinullah, dinul haq. Bahwa kita punya tugas sama-sama untuk liyudhhirahu 'alad dini kullih. Supaya kita dimenangkan dari agama-agama yang lain. Dan Allah cukup menjadi saksi dari perjuangan kita.
Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Keterbatasan waktu, saya serahkan kepada sahabat saya, Bapak Ustadz Abdul Nasir. Ya, baik Mitra Jaisi. Saya dari tadi menyimak. Kenapa? Karena memang dengan tema urgensi pernikahan. Maka begitu pentingnya, saya juga ikut menikmati gitu. Ya. Namun ini ada pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Ya, namun sebelum pertanyaan, sedikit saya baca. Ini ada Facebook yang sudah masuk. Dari Mardia Vira, Alhamdulillah memakai F5 menyimak Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dari Ansor Ganteng, Ansor Ganteng juga Bismillah. Dari Ande Kaisar, tukang pancong lumer mencari pencerahan. Terus juga Dodo Suanda juga Alhamdulillah menyimak Ustadz. Dari Ukti Mutia, Bismillah, Majlis Mukminah, STM Walang menyimak Ustadz. Daeng Haris, Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu dan siap menyimak. Amin. Mafira Jamal, Alhamdulillah. Daeng Usman, semoga narasumber, host dan para penyimak serta selalu sehat, lancar segala urusannya. Amin. Dari Marunda menyimak. Dari Fadila, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam menyimak juga. Kiswanto, ini dari Gongseng. Gongseng ikut monitor. Jawa Tengah. Iya. Gongseng. Siti Nur Aziza, ini Tanjung Sari, Pemalang. Iya. Dari Sri Nur Aini dari Walang hadir menyimak. Iya, spesial itu. Ayang Beb itu. Ayang Beb. Iya. Bone Janatri, nanti kita baca lagi nih. Susiwati, Alhamdulillah turut menyimak. Rosikin juga menyimak. Momen Hanat gitu. Rahmadi Ragel, Rusli Daeng juga ikut ya, menyimak. Umi Ara Hasnawati, Askar Afgar, Fatimah Soro Ash'ari, Beki A. Ikut menyimak. Wiwi Sufarni, Walang menyimak. Oh, masih banyak nih Ustadz. Tapi ini ada pertanyaan nih Ustadz. Silakan. Pertama, Assalamualaikum. Ini dari Umar Almizan. Dari komunitas Ngapak Berakhlak. Cilacap. Ya. Ustadz boleh bertanya? Boleh. Ya, ini dibaca. Bagaimana atau wujud nyata yang harus kita lakukan untuk memproses kesadaran anggota keluarga kita semua agar bisa mewujudkan keluarga yang dijelaskan oleh Ustadz tadi surat An-Nur ayat 36. Ya. Bagaimana? Berarti actionnya Ustadz. Action, aplikasi. Itu yang pertama Ustadz. Ada lagi pertanyaan kedua. Bagaimana menjaga visi misi keluarga ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaganya terus sampai mati. Nah, ada dua itu Ustadz. Silakan. Siap. Jadi begini. Singkat padat yang bahwa kesadaran akan tugas kita semua untuk mencontoh Rasulullah, maka dari keluarga inilah kita bangun taklim keluarga. Taklim keluarga. Jadi forum-forum komunikasi ya memang kita bisa mulai untuk keluarga-keluarga yang masih berat misalnya, maka kita bisa ciptakan forum-forum keluarga itu di saat kita makan bersama. Tetapi seorang suami sebagai kepala rumah tangga, momen-momen bertemu untuk makan bersama itu sisipkanlah. Visi misi sisipkanlah, keinginan-keinginan sisipkanlah, bahwa hidup ini adalah bukan sekedar menanti kematian dengan mengisi sesuatu yang mengalir begitu saja, tetapi setiap diri kita punya visi misi, punya amanah yang harus kita emban. Ingat bahwa setiap kita punya amanah, bukan saja dalam arti amanah itu istri kita, amanah kita, anak kita, amanah kita, tetapi masih ada amanah untuk mengembangkan kebenaran ini. Amanah untuk berdakwah itu amanah. Dan di dalam keluarga, refleksi aplikasi dari mengembangkan amanah kepemimpinan, karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, kamu adalah pemimpin, semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka aplikasi kepemimpinan itu dibuktikan di dalam keluarga dengan membuat taklim keluarga. Itu memang saya kira sudah cukup mewakili semua. Mewakili semua. Cuma memang untuk keluarga-keluarga yang masih baru, keluarga yang masih berat, bisa mengambil momen-momen ketika anggota keluarga kumpul. Maka masuk di situ seorang kepala rumah tangga untuk, ya kalau yang formalnya namanya ceramah ya. Dia berdakwah tapi dengan bahasa kasih sayang kepada anaknya, ya kan?
kepada istrinya, kepada orang yang lain yang ada di rumahnya, begitu. Jadi teknis aplikasinya tentu harus tegakkan taklim di rumah-rumah kita. Kalau kepala suami memang merasa tidak punya kapasitas, tidak mampu, maka dia belajar. Dia sendiri harus taklim dulu keluar. Oh. Atau nonton YouTube. Nonton YouTube dulu boleh ya. Dia belajar dulu keluar, kemudian apa yang dia dapat dengan kapasitas yang benar gitu ya, dia mesti belajar menyampaikan kepada keluarganya. Kalau sambil gini, sambil makan, ayo TV-nya diganti dulu, setel YouTube. Wah, YouTube. Ceramahnya Ustadz Joko. Boleh. Nanti kalau ada yang mau ditanya, kita komunikasikan. Kalau perlu kita ketemu Ustadznya aja nanti. Boleh, silaturahim. Iya. Jadi momen-momen kebersamaan ya Ustadz ya. Iya. Kalau bikin agenda keluarga bersama-sama jalan-jalan gitu. Oh iya, itu juga bagus. Perlu. Rihlah itu juga memang merupakan sebuah bentuk usaha ya, dalam rangka untuk merefresh kembali ya. Karena ketika seorang ini terus menjalani rutinitas keseharian, tubuh juga ada haknya untuk refreshing ya, untuk rihlah ya, penyegaran. Dan penyegaran itu efeknya akan lebih baik lagi ketika kita sudah kembali ke rumah, sudah fresh, maka kita bisa melakukan tugas amanah di rumah dengan lebih baik lagi. Iya. Nah, kemudian yang kedua Ustaz. Tadi bagaimana menjaga visi misi dengan taklim juga kan? Ya. Tentu visi misi ini ya, tadi saya sampaikan bahwa seorang yang menyatakan beriman kepada Allah, dia juga harus memiliki visi misi seperti para nabi, seperti para siddiqin, seperti para syuhada dan orang-orang yang saleh gitu ya. Nah, visi misi tentunya visi misi para nabi itu tadi. 3 ayat berturut-turut, liyudhirahu ala dini kulli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ini menjadi visi misi. Iya. Jadi bahwa setiap kita ini punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kebaikan ini, untuk memperjuangkan kebenaran ini. Memperjuangkan kebaikan, karena kebaikan ini adalah harus bersumber dari yang benar. Dan yang benar itu hanya dari Allah. Maka ketika kita memperjuangkan al-haq kebenaran ini, ini berarti merupakan sebuah bentuk visi misi dari setiap diri kita, visi misi dari setiap keluarga. Begitupun para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh lainnya. Ya, jadi jelas menjaga visi dan misi melalui komunikasi yang baik, melalui taklim keluarga. Kalau kita belum sanggup bisa lewat media, atau kita panggil guru-guru kita. Nah, kita panggil guru-guru kita. Bahwa visi kita adalah menegakkan tadi. Yuzhirahu ala dini kulli. Itu dalam Quran surat At-Taubah 9 ayat 33, As-Sof ayat 9. Kemudian surat Al-Fat ayat 28. Nanti bisa dibuka Mitra JC. 3 ayat itu di surat At-Taubah, Al-Fat maupun As-Sof. Ayatnya cari aja di ayat 1 sampai akhir. Tapi udah disebutin. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Untuk sebelumnya saya mau bacakan dulu. Ini dari saudara saya Andi Kol di Rorotan menyimak. Juga dari Konita Indarobi, alhamdulillah menyimak. Juga Atika Nur Saada, BKT. BKT itu apa tuh Ustaz? BKT, Banjir Kanal Timur. Oh iya. Ropiko Al Habibah, alhamdulillah nyimak. Heri Herudin juga menyimak. Ya, Konif ya itu juga menyimak, dan masya Allah alhamdulillah ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya dari saya Ustaz. Boleh. Ya. Jadi simpelnya biar keluarga itu selalu yang sering disebutkan Ustaz. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sederhananya apa gitu Ustaz? Iya. Yang sederhana benar-benar dapat kita rasakan. Wah, indahnya berkeluarga. Sehingga yang belum nikah buru-buru mau nikah nih Ustaz. Iya. Jadi begini, pemirsa GAC rahimahullah, pertanyaan ini sangat bagus sekali.
sesuai dengan judul urgensi dari pernikahan, maka untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, seorang perjaka, seorang gadis, dia ketika menikah harus dengan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama. Jadi jangan berharap kita menikah kepada orang yang berbeda visi misi. Kita berharap nanti ketika berkeluarga merubah. Tantangan kita setelah kita berkeluarga itu sudah berbeda. Maka perhatian untuk para lajang. Karena ini mahligai rumah tangga, dunia pernikahan ini adalah suatu basis yang sangat penting. Maka untuk memasuki itu, ini tidak bisa sembarangan. Tidak bisa berdasarkan syariat, Anda menentukan sendiri. Anda harus dibantu oleh orang lain. Mungkin bisa satu yang membantu Anda, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga, mungkin bisa banyak orang. Agar pasangan Anda ini betul-betul pasangan yang sesuai dengan syariah. Berpikir dua orang adalah lebih baik daripada berpikir sendiri. Kalau Anda menentukan pasangan Anda menurut saya sendiri, itu tidak lebih baik daripada yang berpikir dua orang. Berpikir tiga orang lebih baik daripada berpikir dua orang. Maka kalau yang memikirkan kita ini adalah satu majelis munakahat bisa. Maka itu adalah merupakan pilihan yang terbaik. Bagaimana pemilihan itu mengupayakan agar kita ke depan, karena basis keluarga ini adalah basis ketika kita berjalan ini sudah on the track dengan tantangan, dengan hambatan yang baru. Maka bukan lagi upaya kita untuk memperbaiki kru yang ada di dalam, tapi kita akan berhadapan kepada tantangan ke depan. Dakwah kita untuk anak-anak kita, ya kan? Untuk anggota keluarga kita, waj'alu buyutakum qiblah, menjadikan keluarga ini menjadi subjek, menjadi pelaku dari praktek-praktek dakwah ke depan. Begitu. Jadi intinya begini, ketika kita ingin mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena begitu pentingnya, maka seorang lajang dia tidak bisa sembarangan, dia tidak bisa semaunya dia sendiri. Berdasarkan syariat, ketika dia ingin, sebetulnya bahwa menikah itu adalah tugas para walinya. Tugas orang tuanya untuk menikahkan. Ya, ketika melahirkan, memberikan nama, mengakikahkan, mendidik, maka tugas terakhir orang tua itu adalah menikahkan. Maka wali-wali itulah akan memilihkan kita pasangan yang terbaik, itu pasti. Nggak mungkin seorang wali memilihkan pasangan buat anaknya, pasangan yang tidak sesuai. Jadi bukan mendahulukan hawa nafsu. Sesuainya apa nih? Sesuai syariah. Sesuai syariah tentunya. Ya, sesuai syariah. Kalau kita menentukan sendiri, bisa kita mengedepankan hawa nafsu. Wah, karena gantengnya, karena kayanya, atau karena yang lain-lainnya. Tetapi seorang wali, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah, apalagi kita berbicara ini dalam basis keluarga usroh thayyibah, maka seorang wali di pundaknya lah, seorang orang tua, seorang bapak, di pundaknya lah punya tanggung jawab legalitas dari Allah untuk menikahkan anak-anaknya. Jadi lajang-lajang nggak usah. Ketika dia siap untuk menikah, tinggal bilang kepada orang tuanya atau kepada wali-walinya. Saya siap menikah. Ya. Nah, ini menjadi satu poin pertama ketika dia mengharapkan agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bisa berkaca zaman-zaman para sahabat ataupun zaman-zaman Siti Nurbaya setelah kemari. Dia nggak pernah kenal dengan pasangannya. Dipasangkan oleh orang tuanya, tetapi dia mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi memang tugas tanggung jawab wali atau orang tuanya. Iya, jadi sekarang ketika lajang-lajang mencari sendiri, sesungguhnya Anda telah merampas tugas wewenang orang tua Anda sendiri. Ketika Anda siap untuk menikah,
dan Anda sudah bersiap untuk membentuk menjadi pribadi yang baik, syahsiah thayyibah, kalau Anda baik, pasti Allah sudah berjanji dalam surat An-Nur ayat 26 bahwa yang baik akan dipasangkan dengan yang baik. Yang buruk akan dipasangkan dengan yang buruk. Pezinah akan dipasangkan kepada pezinah. Itu janji Allah. Jadi Anda sebagai lajang untuk mengharapkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah mesti menyerahkan urusan pernikahan ini sesuai dengan syariah. Apa? Kepada orang tuanya, kepada walinya. Tidak mencari sendiri dengan berdua-duaan. Itu semua terjadi pelanggaran syariah. Kalau sebuah keluarga sudah diawali dengan pelanggaran syariah, jangan berharap di kemudian hari akan mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Maka proses pembentukan keluarga ini juga menjadi catatan ketika kita menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mulai dari proses pembentukannya. Perkenalannya dan lain sebagainya sesuai dengan syariah. Begitu. Betul. Berarti Mitra JIC, saat kita ingin mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai basis awal daripada pembentukan sampai Qaryatut Thayyibah hingga sampai Ardun Thayyibah, bumi negeri ini, ternyata basis keluarga sangat penting. Tentu diawali dari proses sebelumnya juga. Seorang lajang mempercayakan kepada orang tuanya yang memahami akan syariah saat memilihkan untuk kepada anaknya adalah yang seakidah, yang sesuai dengan visi misi untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menjaganya? Tadi mengikuti taklim berarti. Taklim karena memang Rasulullah juga kan terima wahyu pertama kita untuk ngaji. Untuk taklim itu. Ya. Nah, maka dalam perjalanannya gini Ustaz, sekarang nih. Udah begitu udah jalan, tapi rupanya ada aja yang namanya rumah tangga itu kan nggak selalu tenang, ada aja gitu. Rupanya anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu kadang-kadang jadi alasan gitu Ustaz. Nah, gimana? Biar selalu terjaga, ibarat ini dikawal terus gitu. Itu gimana Ustaz? Selain taklim tadi gitu. Pemirsa JIC rahimakumullah. Keluarga adalah merupakan basis yang sangat penting. Dengan kepentingan itu, ini membuktikan, ya, kalau kita menyadari bahwa kita punya tugas, status, fungsi untuk rahmatan lil alamin dan basis keluarga ini merupakan satu step yang harus kita lalui semua, begitu kan? Nah, maka ini ketika kita berkeluarga ini adalah bagian daripada proses pembangunan keimanan kita. Berkeluarga ini adalah nisfuddin, setengah daripada agama. Dan setiap proses pembangunan agama, setiap proses pembangunan keimanan, ini sunnah dari Allah. Allah akan berikan ujian-ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi ini sudah merupakan sunnatullah, ya, ketika kita misalnya berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu di dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan tidak terjadi sebuah perselisihan, ya. Di dalam sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan tidak terjadi sebuah hal-hal yang menyakitkan hati, bukan tidak terjadi luka-luka dalam perasaan kita, gitu kan, ya. Tetapi semua ujian-ujian itu, semua luka-luka itu kita bisa sembuhkan dengan kesembuhan yang baik. Semua ujian-ujian itu kita bisa jawab dengan jawaban yang baik dan benar. Ya, baik, Mitra JIC. Saya sering dengar Ustadz dalam Quran, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 23. Itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama. Bersama-sama di sini yaitu dengan orang-orang soleh. Dari bapak-bapaknya, kemudian istri-istrinya, anaknya, cucunya, zuriatnya, semuanya masuk surga bersama Ustaz.
Nah, itu kan juga jadi harapan bersama. Iya, betul. Bukan cuma bahagia di dunia, tapi juga bagaimana nanti di surga, di akhirat masuk surga sekeluarga. Sekeluarga. Nah, itu juga yang harus menjadi harapan kita semua, Ustaz. Betul. Ya. Insya Allah. Iya, iya, iya. Nah, maka Mitra Jaisi, jangan disia-siakan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita hidup ini, ya, untuk selalu menjaga amalan-amalan anak kita. Ya, kita semua terutama sebagai seorang suami, ya. Kaitan sekarang ini Ustaz, waktunya udah mau habis cuman nih. Iya. Ya. Bagaimana biar menjaga keluarga dari sisi makanan Ustaz? Karena katanya bukan katanya. Ya. Karena makanan itu juga dapat mempengaruhi Iya, betul. akhlak, doa bahkan. Ya. Betul. Nah, bagaimana itu Ustaz? Ya, dari sisi makanan, Mitra Atau JIC. usaha duitnya. Ya, rahimakumullah. Allah memang perintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan tidak cukup halal, tetapi juga makanan yang baik. Tetapi yang pertama adalah mesti yang halal. Ya. Makanan yang kita makan ini akan menjadi darah. Ya, ya, ya. Darah akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Darah akan mengalir ke dalam hati kita. Darah akan mengalir ke kepala kita. Maka betapa pentingnya seorang suami memberikan makan kepada anggota keluarganya dengan makanan yang halal dan yang baik. Ya, 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 ya. Maka ini menjadi dasar ketika seorang suami mengharapkan memiliki anak-anak yang taat kepadanya, anak-anak yang soleh dan solehah, maka tugas yang pertama, berikanlah makanan kepada mereka, makanan yang halal. Ya. Dulu ya sahabat ketika tahu dia minum susu, tidak tahu itu punya siapa susunya, dia berusaha untuk mengorek kembali, kemudian dimuntahkan. Susunya baik, tetapi dia belum tahu susu itu punya siapa. Maka dia berusaha untuk mengeluarkan kembali susu itu. Masya Allah. Kemudian dulu Imam Syafi'i ketika dia menemukan mangga ya kan, mengalir di sungai. Dia sudah makan. Ternyata dia ingat ini mangga punya siapa, maka dicari. Pemilikannya biar halal. Biar dia mencari untuk halal supaya dihalalkan. Padahal mangga yang padahal baik mangga itu. Tetapi kehalalnya belum tahu karena ini punya siapa mangga. Akhirnya ditelusuri tepian sungai akhirnya bertemu dan alhamdulillah ya. Itu ceritanya panjang. Sampai dinikahkan pada anaknya. Insya Allah nanti buat next lagi Ustaz. Boleh. Ya, jadi bagaimana menjaga kehalalan, ketoyiban, juga kesehatan rumah tangga. Bukan sehat jasad, tapi juga sehat jiwa dan bagaimana rumah gitu, menyusun rumah. Ya baik Mitra Jaisi, sayang sekali memang waktu itu akan berjalan terus. Nggak peduli kita ngomong apa tidur apa dia tetap berjalan. Dan waktu kita hanya untuk sampai jam 11. Dan saya lihat Ustadz udah siap nanti mau naik mimbar nih, mau khotib. Insya Allah. Baik Mitra Jaisi, sebelum saya akhiri, mau tidak mau saya ingin bacakan dulu Ustadz. Ini ada yang sudah menyampaikan di Facebook. Dari Eriko, ini Bekasi menyimak. Kemudian dari Syafik, Sunter hadir juga menyimak. Dari Laude Muhammad Thomas Han, Mas Tommy ini Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Rusunawa Nagrat Marunda hadir. Ya. Kemudian ada gambarnya imut-imut Ustaz. Ya. Dari Betty Sibu, Assalamualaikum, Koja Baru menyimak. Dari Sunardi. Dari Salman, uminya PNS, uminya PNS menyimak. Dari Ufi Khaili juga alhamdulillah sedang menyimak. Dari Masakan Nurrohma, alhamdulillah. Hergelis di mana itu? Itu Indonesia. Cirebon. Indonesia ya. Indonesia. Abdul Mukti juga menyimak. Juga terakhir Ade Suhandi, guru saya ini. Di Hotel Aston Fluid. Lagi di hotel beliau. Pantesan ya. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan oleh-olehnya, ilmunya dan yang lainnya ikut menyimak. Salam dari para peserta pembinaan kompetisi penyiar agama Islam Provinsi DKI Jakarta. Barakallah. Ya, baik Mitra Jaisi, terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan sudah melihat langsung, dan apalagi yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya kami berdoa semoga hanya Allah yang akan memberikan ganjaran terbaik buat antum semua. Tentunya
Sampai di sini saja agenda acara sorban umat, dan semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Tentunya manfaatnya bukan hanya sebatas telinga, tapi bagaimana dapat kita aplikasikan dan kita demonstrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang selalu sakinah mawaddah warahmah, yang bersama-sama bahagia di dunia dengan menghadapi segala ujian, tantangan, rintangan apapun, apalagi tentang ekonomi, kesehatan, semuanya itu adalah ujian-ujian keimanan kita agar kita selalu bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Mitra JIC yang bisa kami ketengahkan, dan mohon maaf atas segala kehilapan. Tentunya kesalahan adanya pada kami dan kami bermohon kepada Allah untuk dimaafkan. Dan yang benar pastinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saja, dan mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.